Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu dengan judul Inovasi Ekonomi Digital di Indonesia menuju 2030. Materi presentasi yang akan saya bahas yaitu pertama, memahami ekonomi digital lebih dari e-commerce. Yang kedua, peran strategis dan dampak multisektoral. Yang ketiga, peluang besar horizon digital Indonesia. Yang pertama, memahami ekonomi digital lebih dari e-commerce, yaitu sistem ekonomi yang menggunakan teknologi digital dengan internet sebagai fondasi utama dalam produk distribusi konsumsi, meliputi e-commerce, fintech, adsense, healthy-tech, cloud computing, IT, dan kecerdasan buatan AI. Proyeksi kontribusi bagi Indonesia tahun 2025 yaitu sampai 9,5% dari total PDB nasional, sekitar 155 miliar dolar. Untuk rincian 35 miliar dolar dan penciptaan lapangan kerja di 120 miliar dolar dari peningkatan produktivitas. Yang kedua, peran strategis dan dampak multisektoral, itu pertama, pendorong UKM, platform digital memperluas jangkauan pasar. Contoh QRIS yang digunakan sekitar 32 juta merchant dan transaksi sampai 42 triliun rupiah. Yang kedua, penciptaan ekosistem inovasi, munculnya startup unicorn dan dekakorn, yaitu Gojek, Tokopedia, dan Traveloka. Yang ketiga, penguatan daya saing global, partisipasi dalam ASEAN Digital Economy Framework Arrangement DEFA yang berpotensi menciptakan nilai 1-2 triliun US dollar bagi kawasan pada 2030. Ketiga, peluang besar horizon digital Indonesia, yaitu bonus demografi digital 229 juta pengguna internet tahun 2025, didominasi generasi milenial dan Z yang adaptif teknologi, lompatan teknologi, adopsi cepat AI, IoT, dan komputasi awan berpotensi memangkas inefisiensi tradisional. Diverifikasi sektor potensial yaitu digitalisasi UKM. Oke, baik, pada kali ini saya akan melanjutkan presentasi pada poin keempat, yaitu peluang dan tantangan ekonomi digital yang harus coba. Nah, dalam peluang dan tantangan di sini itu ekonomi digital membuka berbagai peluang besar bagi perekonomian Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inklusi global. Ya, yang salah satunya adalah terletak pada digitalisasi UMKM yang mampu untuk memperluas akses pasar hingga ke pasar global, dan juga sebagai kendaraan utama dalam pertumbuhan ekonomi digital yang didorong oleh meningkatnya penetrasi internet yang kini mencapai sekitar 229 juta pada tahun 2025, serta adopsi teknologi baru seperti AI dan IoT. Nah, yang mana itu akan memberikan efisiensi dan inovasi dalam bisnis digital. Pemerintah dan juga dari pihak swasta aktif mendorong pengembangan ekosistem digital melalui berbagai program pelatihan dan kemitraan yang membuat pelaku usaha semakin
pelaku usaha semakin semakin aktif dan juga semakin adaptif terhadap perubahan teknologi. Nah, pengembangan ekonomi digital Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan yang sangat serius dalam hal infrastruktur, yang mana masih memiliki ketimpangan dan kesenjangan konektivitas antara di Pulau Jawa dan di luar Jawa, khususnya di wilayah pedesaan, yang mana menjadi hambatan utama dalam penetrasi layanan digital secara menyeluruh, dan juga literasi digital masyarakat yang masih rendah menimbulkan kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi, dan juga keamanan cyber yang perlu menjadi perhatian utama karena meningkatnya ancaman serangan terhadap sistem digital. Dan juga Indonesia sendiri termasuk ke dalam salah satu negara dengan serangan cyber tertinggi di dunia. Dan juga krisis talenta digital, yang mana kebutuhan 9 juta talenta digital hingga 2030 itu masih terbatas pasukannya. Nah, dalam menghadapi tantangan itu, kolaborasi antar pemerintah dan juga sektor swasta dan juga institusi pendidikan menjadi kunci utama untuk memperkuat ekosistem digital Indonesia dengan meningkatkan kapasitas SDM, memperluas infrastruktur, dan juga membangun sistem keamanan serta regulasi yang adaptif dan inklusif. Selanjutnya, implementasi dan kebijakan digital Indonesia. Nah, dalam hal implementasi sendiri, pemerintah Indonesia juga menyadari akan pentingnya dukungan regulasi dan kebijakan yang strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital secara berkelanjutan. Pada tahun 2005 sendiri, Kementerian Komunikasi dan Digital terus memperkuat regulasi terkait infrastruktur digital nasional, yang mana mencakup akan keamanan cyber, ketersediaan energi untuk pusat data, dan juga percepatan investasi teknologi baru seperti AI. Nah, pemerintah juga mengembangkan roadmap nasional infrastruktur digital yang meliputi perluasan jaringan fiber optik dan multiple international gateway di berbagai wilayah Indonesia. Dalam konteks regulasi ekonomi digital yang lebih luas, pemerintah juga sedang menyusun peraturan presiden terkait akan penggunaan AI atau kecerdasan buatan, serta menerbitkan regulasi yang mengatur perdagangan digital untuk mencegah praktik persaingan yang tidak sehat. Dan juga keamanan ini didukung oleh kolaborasi lintas kementerian dan lembaga serta sinergi dalam sektor industri dan juga perguruan tinggi serta komunitas teknologi. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi kesimpulannya, transformasi ekonomi digital di Indonesia itu telah membawa dampak yang sangat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan perubahan pada konsumsi masyarakat, yang mana dengan nilai ekonomi digital yang terus meningkat, sektor digital menjadi motor penting dalam menciptakan peluang baru sekaligus menghadirkan tantangan yang harus diselesaikan secara komprehensif. Dan juga memerlukan pendekatan holistik yang mana untuk mengatasi tantangan seperti kesenjangan digital dan regulasi dengan strategi kebijakan yang berfokus pada infrastruktur, inovasi, dan pendidikan. Indonesia menjadi pemimpin digital di Asia Tenggara di masa depan
digital bukan hanya tentang teknologi saja, tetapi juga sebagai impulsi sosial dan keinginan untuk memastikan bahwa manfaatnya itu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Terima kasih. Mungkin ini saja presentasi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.